Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dikarenakan hartamu, dikarenakan anak-anakmu, engkau lalai dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya mereka termasuk orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus Masjid Simpang Raya, yang saya muliakan Bapak Imam, para asatiz, dan yang saya banggakan, yang saya kasihi saudara-saudaraku muslimin muslimat, jamaah salat fardhu isya, jamaah salat sunnat tarawih, rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu yang kita tidak sadari, yang kita selalu tertumpu mengejar ritual. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir gini lebih utama dari sholat sunat 1000 rakaat loh Pak. Lebih utama dari sholat sunat 1000. Tetapi minta maaf juga, sementara ini saya mengikuti perkembangan dakwah kita di Indonesia. Di atas mimbar digunakan untuk menghujat, digunakan untuk memanas-manaskan umat, mengadu domba umat, hanya sekedar memihak salah satu kontestan politik, kesetanan. Yang benar berani dikatakan yang salah berani dikatakan benar, memfitnah dan lain sebagainya, menghujat, mencaci dan lain sebagainya. Ini kita sedikit prihatin Pak, dakwah kita. Dakwah ini untuk memberi pencerahan, dakwah ini untuk memberi ketenangan, dakwah ini untuk memberi pelajaran agar berubah akhlak-akhlak kita yang tercela menjadi baik. Karena umur kita Bapak Ibu sekalian semakin dekat dengan kematian. Apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita persembahkan di hadapan Allah? Jangan sampai zero nanti kita GR, merasa seolah-olah sudah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, tiba-tiba Masya Allah, di dalam hadis qudsi diterangkan, datang sekelompok manusia, ya Allah, saya layak masuk surga karena sewaktu di dunia habis harta saya untuk saya sumbangkan, saya sedekahkan. Tetapi malaikat menjawab, kamu dulu benar habis hartamu untuk bersedekah, tetapi bukan karena Allah, karena kamu ingin mendapat pujian dan sanjungan. Sekarang tempatmu di neraka. Orang yang ahli ibadah, ya Allah, saya siang malam habis untuk beribadah. Maka dijawab oleh malaikat, kamu bohong, kamu ibadah bukan karena Allah, cuma mulutmu aja lillahi ta'ala, tapi sebenarnya lil mertua, lil dan lain sebagainya. Ucapan salat kita itu hati-hati, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seorang kelompok pendakwah, ya Allah, habis umurku, waktuku untuk berdakwah menegakkan agamamu. Dijawab oleh malaikat, kamu bohong, kamu berdakwah hanya sekedar mencari popularitas,
hanya ingin terkenal, dan hanya ingin mendapat amplop. Allah tidak bisa dibohongi loh Pak. Sepandai-pandai kita merekayasa pencitraan, ingat ada malaikat kanan, ratib dan atid akan mencatat saudara-saudaraku sekalian. Tujuan kita berpuasa ini setiap tahun diingatkan oleh para da'i, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sudah puluhan kali kita berpuasa Ramadan seiring dengan usia kita. Jujur saja sudah takwa betul kita ini. Sudahkah kita mencari informasi apa takwa itu? Bagaimana takwa itu? Lalu diri kita ini sudah bertakwa apa belum? Hati-hati Pak. Ketakwaan itu bukan dengan aksesoris, pakaian, bukan. Takwa itu kemana-mana pakai songkok, enggak. Orang takwa itu rajin ke masjid tiap hari, sholat jamaah 5 waktu, bukan. Orang takwa itu khatam Quran terus, bukan. Orang takwa itu berjam-jam berzikir, bukan. Bukan. Orang takwa itu adalah asal kata daripada wiqayah. Orang takwa itu berhati-hati dalam segala aspek kehidupannya, ucapannya, gerak hatinya, sinar matanya, apa yang dia sampaikan, itu selalu berhati-hati dalam bekerja sebagai PNS, sebagai swasta, sebagai pedagang. Orang yang bertakwa serba berhati-hati dan cerdas membaca situasi. Itu orang takwa. Tapi yang kita kenal selama ini dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oi Pak, sombong bener ini. Nggak sanggup Pak. Ditambah ribuan tahun umur kita, ditambah untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak akan dapat kita laksanakan. Perintah Allah itu sangat banyak Bu, larangan Allah itu sangat banyak, bukan dalam rukun Islam yang 5 saja, banyak. Dan yang paling ironis, janganlah kamu mati sebelum beragama Islam. Masya Allah. Ini bagaimana ini? Oke, lain kali kita kalau memang ada waktu bisa kita bahas. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa itu akhlak, perilakunya, bukan ritualnya. Sekarang kita sholat, ibu-ibu sholat, itu bukan takwa. Nanti setelah kita keluar dari masjid ini, selepas Ramadan ini, kelihatan tidak akhlaknya. Ibu-ibu yang judes ngomel-ngomel dengan suami, ibu yang takwa berubah hormat dengan suami, yang jahat dengan tetangga, ya, baik dengan tetangga, perubah orang takwa. Ketika nyetir di jalan raya, Masya Allah, saya malu saya. Kadang-kadang keluar dari masjid begitu naik motor, naik mobil, malu kita Pak dibandingkan dengan negara-negara lain yang malamnya mayoritas orang Islam Pak. Egoisnya, mata melotot ya, padahal baru keluar dari masjid. Sementara tadi kita merengek-rengek minta doa. Tapi kadang-kadang setelah keluar rumah dari masjid, Allahu Akbar, kalimat takbir, bukan membesarkan Allah, tapi takabur, sombong dan angkuh. Tapi sekali lagi bukan orang sini Pak ya, bukan orang sini, orang Tanjung Pinang. Kalau saya selama di Tanjung Pinang, orang sinilah ya. Kapan lagi Pak ya kita mau mendengar yang sedikit agak pedas ya? Maunya kita apa? Ceramah malam tadi bagus, lucu. Itu aja kita harapkan, lucu. Kalau nggak lucu nggak bagus. Imam pun cari imam yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang, wah imam ini nggak tahu sikon. Wah sikon pula, situasi dan kondisi. Ya, Rasulullah kalau sholat Pak, Masya Allah. Kita kan sekarang ini cari imam yang pendek-pendek. Qul huwallahu ahad bagi 2 sembahyang subuh. Oh ini imam ini hebat ini. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, ruku. Kedua, lepas Fatihah lam yalid wa lam yulad. Wah hebat, imam ini hebat. Tapi kalau imam yang baca agak sedikit panjang, ya, dikasih maning. Tapi sekali lagi bukan orang sini, orang Tanjung Pinang. Oke, Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa itu mempunyai akhlak, mempunyai perilaku yang pertama Bapak Ibu sekalian, syukur. Nah, di sini pun confuse kita. Salah paham lagi. Syukur itu alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bukan syukur, itu ucapan syukur. Setiap hari dalam majelis-majelis protokol, Ustaz, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Mana? Hanya basa-basi. Kita bersyukur atau tidak?
Nah, bersyukur itu Bapak Ibu sekalian artinya kita menghargai, membuat nilai tambah. Itu orang syukur. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, thank you, matur nuwun, terima kasih ya. Bukan. Orang bersyukur itu dia menghargai. Dan diucapkan dalam sumpah kita dalam sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan sanjungan itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini sumpah janji Pak. Allah minta bukti keluar dari masjid selepas sholat, mana ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kadang-kadang kalau nggak dipuji langsung macet Pak ya. Ada orang nyumbang Pak, nyumbang AC, nyumbang kipas angin, nyumbang mikrofon. Woi, macam macam ikhlas. Jangan tulis nama saya ya. Tulis apa Pak? Hamba Allah. Wah, macam ikhlas kan? Ya. Begitu ketua mengumumkan alhamdulillah masjid kita ini sudah ada AC, sudah ada mikrofon yang bagus, sound system yang bagus, hasil derma sumbangan dari hamba Allah. Hamba Allah tadi duduk di sebelah. Karena namanya nggak disebut, dia senggol-senggol dengan sebelah. Tahu tak? Apa? Hamba Allah itu saya tuh. Hamba Allah itu saya tuh. Nah, ya, nampak macam ikhlas, tapi sebetulnya ada udang di balik mie goreng. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhlas ini berat. Didikan puasa apa hubungannya dengan ikhlas Pak? Kalau kita sholat, anak istri lihat bapak sholat, ibu sholat. Kalau datang ke masjid, orang satu RT kelihatan, oh bapak itu rajin sholat. Pergi haji dan umrah 2 orang, ngantar ke airport 2 bis, betul tak? Ya. Tapi puasa bisa dilihat tak? Nggak bisa Bu. Suami ibu-ibu sahur, ya. Kemudian jam 11 keluar, mampir di Mitaran Pak ya. 3 piring habis, pulang jalan miring-miring, ya. Takut diomelin istri. Percaya Bu ya bahwa suami ibu ya. Nah di sini diuji keikhlasan kita. Ada orang dipuji orang, dinilai orang atau tidak. Aku tetap ini perintahmu ya Allah, karena ada malaikat yang menyaksikan. Aku tetap berpuasa. Maka selalu saya dapat pertanyaan, Pak Ustadz, kalau nelan ludah itu boleh nggak kalau puasa? Saya jawab, kalau jam 1, jam 11 siang tengah panas ada ludah terbit di dalam lidah kita, langsung telan. Ini tidak batal. Yang batal ini apa? Tengah haus jam 11 siang, jam 1 siang ada ludah, dikumpulkan dulu. Setengah gelas baru ditelan. Ini minum namanya. Ya. Maka saya anjurkan Bapak kalau ketika puasa jangan lembek-lembek ya, tahajud malam ngantuk-ngantuk. Ya, konon-konon dia tidak menyebutkan tadi malam bertahajud, tapi dia ingin menunjukkan citra ahli tahajud, ahli puasa. Kalau puasa meludah, puah, ya. Akhirnya ketahuan bahwa ini orang berpuasa. Rasulullah SAW salat malam, puasa. Ummul Mukminin Siti Aisyah kadang-kadang lihat seakan-akan Rasulullah tidak pernah puasa sunat, seakan-akan Rasulullah tidak pernah salat malam sunat. Begitu dia tutupi amal ibadahnya. Jadi orang yang pertama syukur Bu ya dengan suami. Alhamdulillah kata ibu. Tapi prestasi suami sedikit pun tidak dihargai. Begitu juga bapak-bapak ya, syukur kepada Allah, berterima kasih kepada istri ya. Jangan memandang sebelah mata Pak. Kita mencela Dajjal itu sebelah mata ya, makhluk mata satu, betul Pak? Nah kita kadang-kadang nggak sadar perilaku Dajjal itu ada dalam diri kita. Meremehkan prestasi istri, meremehkan prestasi suami, meremehkan prestasi pekerja kita pandang sebelah mata, berarti kita berperangai. Nah bukan saya, Ustadz Hotoyo ya. Dalam Islam banyak simbolik Pak ya, banyak kata-kata metafor, banyak kata-kata yang patut kita kaji lagi. Ada yang jelas, muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kemudian Rasulullah menerangkan tidak sempurna syukurmu kepada Allah kalau kamu tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ingat itu Pak. Siapa dia? Kepada Rasulullah SAW kita berterima kasih, kepada guru-guru kita
kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan kita, dan orang yang terdekat dengan kita, istri, suami, ya. Jadi mulai malam ini Bu, sekecil apapun prestasi suami, oh my darling, suamiku, terima kasih, ya. Begitu juga bapak-bapak, jangan egois, ya. Begitu kita habis tidur dengan istri ngorok, nggak ada mengucapkan terima kasih, ya. Apalagi sedang hamil Pak, Masya Allah, ya. Apa salahnya seorang suami, istriku, terima kasih ya, karena engkau telah melayani aku sebagai suami istri, kita diamanahkan bakal bayi, ya. Ini terus, Bu, ada nggak suami ibu yang begitu, nggak menghargai ibu? Ada nggak? Ada, mana orangnya? Jadi yang pertama, saya singkatkan ya karena waktunya sangat singkat. Syukur, orang takwa itu bersyukur. Sekecil apapun nikmat Allah, dia hargai, dia buat jadi nilai tambah. Contoh Pak, kita malu Pak, kita mengkafir-kafirkan orang, ya. Ini air mineral, yang air yang butek, air yang kotor, dibuat nilai tambah dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, sehingga air ini menjadi jernih, boleh kita minum. Kita ego Pak, kita bisa menikmati air wudhu, disambung dengan pipa ilmu industri, ilmu air. Siapa mereka? Muslim apa non muslim yang paling banyak? Maka Al-Quran menerangkan, duribat alaihimuz zillah aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia, ibu-ibu pakai telekung, kadang-kadang cadar banyak model, ada jilbab syar'i lah, jilbab apalah, kecekek-cekek lehernya, ya. Bukan ukuran iman itu Bu, bukan ukuran bukan saya tidak menggalakkan pakai jilbab, ya, tapi iman ibu-ibu itu bukan di situ. Tiap hari penuh jadwal pengajian, 7 hari seminggu, 7 hari penuh, ya. Kadang-kadang seragamnya pun 7 hari 7 warna itu, ya. Ada merah hari Senin, hari Selasa hari hijau. Woi, betul. Tapi dengan suami tidak ada berubah, dengan tetangga jahat, dengan menantu, dengan besan jahat. Pengajian ibu-ibu tidak berbuah. Maka dalam sholat itu sendiri, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai sholat, tidak dapat membuktikan akhlaknya di dalam sholat, maka termasuk dalam ancaman neraka wail. Oh, kalau saya uraikan Pak, dari berwudu sampai ke salam itu, semua itu diminta pertanggungjawaban loh Pak. Berwudu itu kita selalu kaji, sentuh kulit batal apa enggak, betul enggak? Air dua kulah sah atau tidak, dari zaman Belanda sampai sekarang itu kaji kita. Padahal berwudu itu mensucikan, bukan membersihkan. Aku sucikan berkumur, mensucikan lidahku. Aku bersihkan mukaku, aku sucikan mukaku, ya. Dan seterusnya sampai ke kaki. Jadi toharah, mensucikan. Banyak kita ribut soal fikih, ini enggak sah, ini enggak sah. Mulut kita berkumur pakai, tapi tidak suci, bohong, fitnah, ya, sombong, ya. Kita cuci muka kita memandang orang dengan sinis, dengan penuh kesombongan, dengan melotot-melotot marah, ya. Kita cuci kepala kita, basuh kepala kita, tapi tidak suci. Oh, pikiran kita kotor, lihat istri orang, macam-macam pikirannya, ya. Yang selingkuh. Sholat bukan main rajinnya, macam orang alim betul, tapi bini orang pun aduh, nggak sampai hati saya ngomong, ya. Ini berat Pak tanggung jawab kita. Yang kedua, orang yang bertakwa itu apa dia? Setelah syukur, dia ikhlas. Fatuba lil mukhlisin. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas. Ikhlas di sini bukan tidak mendapat imbalan Pak, salah. Saya teringat, kalau bapak-bapak masih ingat dulu, Kiai Haji Enceng Mutakin, ya, di zamannya Pak Harto dulu, beliau ulama yang karismatik dari Jawa Barat, Ketua Majelis Ulama Jawa Barat. Saya masih ingat ketika itu saya masih remaja nonton di TV. Orang ikhlas itu prestasi yang dia harapkan sesuai dengan amal yang dicurahkan. Paham? Saya ulangi, orang ikhlas itu dia mengharapkan imbalan sesuai dengan prestasi yang dicurahkan. Itu orang ikhlas. Bukan gratis ikhlas, bukan. Ya, ini tidak kita. Baru tahajud 3 malam,
Nabi Nuh itu berpuluh tahun Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat minta ampun Pak karena berbuat zalim ya. Berpuluh tahun baru dikabulkan. Ibu, kalau ibu doa demi doa belum kabul-kabul sudah puluhan tahun Bu, jangan putus asa. Oke, saya beri sedikit ilustrasi Pak. Ketika kita sedang di restoran mewah, ada AC, kita lagi pesan makanan, tiba-tiba ada tukang ngamen Pak. Kita terganggu memakan itu Pak. Bagaimana tindakan kita supaya dia pergi? Langsung nikah. Tujuannya apa? Supaya dia pergi ya. Tapi coba kalau lagunya enak, bukan lautan hanya kolam susu jeng enak ya. Kita tambah lagi, akhirnya kita kasih kartu nama, ini kantor saya, datang ke kantor saya. Jadi begitu juga kita berdoa Bu, hati-hati jangan GR. Begitu doa kabul, hati-hati. Mungkin kita sejenis pengamen yang tidak disukai. Kan malaikat bertanya, ya Allah, orang ini begitu doa langsung kamu kabulkan, yang satu berpuluh tahun enggak kamu kabulkan. Maka Allah berkata, aku sengaja mengabulkan orang ini supaya cepat. Aku tidak mau mendengar zikir dia, rintihan dia, karena hipokrit itu. Tapi hambaku ini, aku rindu dia di penghujung malam. Aku ingin dengar rintihannya, aku ingin dengar zikirnya, sehingga ditunda. Berkah Pak. Coba kalau bapak-bapak ini sekarang jadi pengusaha Pak, uang banyak, pabrik di luar negeri, di mana-mana, saya yakin bapak-bapak kirim salam dengan pengurus masjid, sorry ya saya sibuk ya, betul. Tapi karena keadaan kita ginilah maka kita rajin. Maka saya sering bergurau di masjid ini, banyak orang-orang yang bermasalah sebetulnya. Orang yang dalam zone senang, zone mewah, dia kirim salam saja ya. Hayya 'alas shalah. Kalau orang yang memenuhi undangan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau orang yang dalam zone senang, awak sajalah, kata dia, kirim salam pula, macam kirim salam sama abang ipar dia ya. Dan kita malang Bapak Ibu sekalian, ini akan diminta pertanggungjawaban. Labbaik, Allahumma labbaik. Kita haji dan umrah itu, aku siap memenuhi panggilanmu ya Allah. Bukan ketika berhaji dan umrah saja, setelah kita pulang ke tanah air sampai mati, setiap ada panggilan Allah, labbaik, Allahumma labbaik, sami'na wa ata'na. Kata bapak pengurus tadi, segera keluarkan zakat, cepat ya, jangan ditunda ya. Ini tadi saya lihat kota amannya ngebut betul Pak, sampai belakang ya. Mulai besok malam coba stop isi gitu ya. Itu panggilan Allah. Ibu-ibu hormat kepada suami, panggilan Allah. Bapak-bapak jangan berbuat zalim dengan istri, jangan buat zalim kepada manusia, itu panggilan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang ikhlas ini, dia benar-benar semata-mata mengharap Allah. Oke, saya singkatkan. Yang ketiga, orang yang takwa, tujuan berpuasa itu dia mempunyai akhlak pribadi sabar. Sabar di sini ada dua. Ada sabar di dalam derita, ada sabar di dalam nikmat. Banyak orang bisa bertahan Pak, sabar dalam derita, habis nggak ada daya lagi, ya sabarlah. Tapi begitu diuji dengan nikmat, nggak sabar lagi Pak. Contohnya kelihatan waktu berbuka Pak. Sepanjang siang kita bisa sabar, tapi begitu di hadapan meja makan kita berbagai-bagai nikmat, nggak bisa dikawal. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, saum, menahan. Cuma diterjemahkan dalam bahasa kita puasa. Dalam Quran nggak ada puasa Pak, itu bahasa Sanskerta itu, dalam kitab Hindu. Surga nggak ada dalam Quran, itu dalam kitab Hindu, beda. Surga itu dalam Quran jannah ya, jannah. Nah jadi saum, siam itu diuji kita ketika itu. Maaf, mayoritas kita umat Islam jarang on time, jarang tepat janji. Kalau rapat jam 8, oh sudah nasib bagus Pak, mulai 8.10, biasa molor sampai jam 9. Punya utang, janji bulan depan tanggal 5, langsung hilang Pak. Jadi apa? Nggak sabar lagi. Padahal Rasulullah mengajarkan Pak,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sabar, tahan dulu sampai di akhir la ilaha illallah. Baca doa selepas azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Kemudian ada 3 golongan Allah tidak akan menolak doanya. Siapa dia? Imam, bukan imam sholat ya, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang dizalimi. Yang ketiga, orang yang berpuasa ketika saat berbuka. Bu, anak ibu yang kuliah di Jakarta, di Surabaya, di mana, di luar negeri, keadaan ekonomi rumah tangga tidak harmonis, ya, kemudian hubungan suami istri tidak harmonis, berdoalah ketika itu, Pak. Sebelum kita makan, tahan dulu, ya Allah, anakku yang kuliah di Surabaya, ya Allah, ya, tolong lindungi dia, mudahkan segala urusannya, ya Allah. Tagihan rumah dan mobil ini yang sudah 3 bulan, ya Allah, bakal dicat merah, bakal ditarik dengan apa namanya, kolektor, ya Allah, ya. Doa ketika itu, Pak, mustajab, Pak. Ayo, sudah berapa banyak kita macam itu. Kemudian sedikit saja kurma, ya, ataupun makanan manis sedikit, yang bagus manis bukan dimasak oleh api, itu buah-buahan sedikit. Kemudian sholat maghrib, Pak, Masya Allah, istri panggil, Bang, Mas, sholat maghrib, imamin saya. Pak, saya ini imam dari zaman di Batam sampai Singapura, Malaysia, Brunei, saya jadi imam ribuan orang, Pak. Tapi berbeda kalau kita menjadi imam, istri dan anak kita di belakang. Masya Allah, amin, kata mereka, ya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harus benar-benar mengharap ridho Allah, dan kita tahan dulu, doa dulu, barulah kita sekedar sholat. Kalau dipanggil, Mas, sholat maghrib, imamin saya. Siap, kata si imam, karena masih kosong, ya. Baca Fatihahnya pun sedap. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enak karena perut kosong. Tapi coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak sabar, gak menahan, langsung cendol. Asyhadu an la ilaha illallah, mie rebus. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mie tarempa, makan ya, penuh. Hayya 'alas shalah, apa lagi? Kolak. Hayya 'alal falah, lontong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngopi dengan ngerokok. La ilaha illallah, terlental pingsan. Sekali lagi, bukan orang sini, orang Tanjung Pinang. Ini puasa kita, mana somutasihu, berpuasa hadis kamu sehat. Nah, orang bersabar di dalam derita banyak berhasil, Pak. Tapi sabar di dalam nikmat. Waktu miskin sabar, ya, belum ada pangkat jabatan sabar. Tapi begitu dapat jabatan, dapat kekayaan, Masya Allah, mobil yang masih oke, ganti, gak sabar, tukar. Rumah yang masih bagus, tukar. Istri yang masih oke, ya, sabar di dalam nikmat banyak kita gagal. Nah, jadi saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian, salam perkenalan. Dan saya insya Allah kalau dalam normal saya selalu datang ke sini di Balai Tanjung Pinang, karena saya ada yayasan anak yatim dan tahfiz Quran. Dan kebetulan saya baru buka di Batam Center, ya, itu kita menampung anak. Kalau ada anak-anak yatim ingin kita tampung, kita membuka, Pak, ya, kita sekolahkan, kita didik mereka, dan tahfiz Quran. Tapi sekolah kita salurkan di sekolah umum kita yang ada. Jadi nama yayasan kami yang diwakili oleh wakil saya, Pak Ustadz Adi Hartoyo, itu Yayasan Nur Insani Batam di Komplek Perumahan Karisma Batam. Insya Allah saya akan banyak aktif lagi ke sini, karena saya juga sudah ada yang memanggil sahabat lama, Pak Ustadz, kalau bisa bantu-bantulah dakwah di Batam. Karena dakwah ini tanpa pamrih, Pak. Karena saya dulu jam 4 saya sudah ke Batu Besar, ke Nongsa, saya sendirian, saya mau lihat keadaan sholat subuh di sana. Alhamdulillah saya lihat di sini sholat subuhnya rame bulan Ramadan nanti, ya. Tapi saya yakin selepas Ramadan akan tambah maju ke depan. Cuman sebaris saja, ya, insya Allah, ya. Padahal panggilan subuh tadi, panggilan Pak telepon tadi, kita lebih cepat memenuhi panggilan telepon dari panggilan azan. Kalau panggilan azan kita macam-macam, tapi panggilan telepon lagi mandi dalam kamar mandi, trut, woi, kadang-kadang lupa pakai anduk, itu keluar dari kamar mandi ambil.
Kenapa? Nggak jujur dengan istri, takut terangkat istri, betul tak? Nah, ini betul ngaku ya. Ya itu dulu lah Pak ya. Insya Allah maafkan saya kalau dalam penyampaian saya ini kurang berkenan, dan saya berterima kasih kepada pengurus masjid memberi saya kesempatan untuk berkenalan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya ulangi lagi seruan dari pengurus masjid tadi, jangan ditunda-tunda, jangan tunggu besok, tanggal lusa. Keluarkan zakat Anda, zakat harta Anda dan zakat fitrah Anda, karena zakat itu kalau sudah layak, cukup ini nisabnya untuk dikeluarkan, kita masih menunda-nunda, dia akan menjadi bara api neraka yang akan menyetrika punggung kita. Keluarkan Pak, itu bukan hilang, itu simpanan kita yang akan dibalas berganda-ganda di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan saya doakan Bapak Ibu sekalian rezekinya murah, mencurah-curah, sehingga murah masukkan kotak masjid kita, karena masjid ini juga tentu memerlukan biaya operasional dan lain sebagainya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.